berbagai macam kasus. Mungkin ini yang serius. Ada predator haus, perilaku yang ambisius, jenius, caranya cukup membius. Dengan akal bulus, targetnya masih anak kampus. Dengan sedikit rumus riset tentang gaya membungkus, senior selalu benar. Rencana berjalan mulus. Swinger, hal yang tabu dan sensitif. 50 korban, wow, sangat konsumtif. Pelakunya memang dikenal sangat agresif. Sampai sekarang penyidikannya kok masih fiktif. Kekerasan seksual kadang masih luput. RUU PKS ditolak masuk dalam kabut. Korban-korban yang takut kini semakin tersudut, hanya bisa bersembunyi di balik selimut. Hey, kekerasan seksual harus jadi soal agar jadi bekal, jangan asal. Kekerasan seksual harus jadi soal, tindakan kriminal tak ada yang kebal. Pemirsa, kembali lagi di Hot Room, masih dengan tema kekerasan seksual harus disoal. Dari berbagai kasus yang kita paparkan tadi ya Bang, ini banyak sekali juga terjadi di kampus. Dan bukan sembarang kampus, ternyata juga di kampus-kampus ternama di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita sekarang ingin mendengar perspektif dari Komnas Perempuan, Bang. Ibu Mariani, yang ditangani oleh Komnas Perempuan, sesudah ada laporan terus kasih perlindungan apa? Nah, karena Komnas Perempuan tidak punya mandat untuk penanganan, kami biasanya memiliki mitra rujukan seperti ibu-ibu ini. Nah, kami biasanya akan mengidentifikasi kenapa dia disebut pelecehan seksual. Kasus ini berarti membuat perempuan menjadi tidak berdaya, menjadi korban, ya. Bahkan laki-laki pun dalam kasus ini itu bisa menjadi salah satu mitra yang perlu kita tangani ya bersama-sama ya. Nah, Komnas Perempuan biasanya memberikan rujukan bahwa ini adalah kasus yang penting untuk dilihat lagi karena ini sesuatu yang baru, dianalisis dan diidentifikasi ini sebagai kekerasan seksual. Yang paling banyak jenis kekerasan seksual yang tipe apa yang masuk ke Komnas Perempuan? Yang tadi itu adalah yang penyebaran video pribadi itu, Bang. Penyebaran video pribadi. Betul. Dan sudah ada yang dihukum nggak si pelakunya? Sampai sekarang dalam proses ke Bareskrim, Bareskrim pun sebetulnya membutuhkan masukan dari Komnas Perempuan dan juga para pendamping hukum, juga bahkan psikolog, bagaimana harus menangani ini. Karena tidak ada undang-undangnya, Bang. Adanya hanya Undang-Undang ITE. Sementara Undang-Undang ITE itu tidak bisa mengidentifikasi ini pelecehan seksual berbasis gender atau bukan. Kesulitan apa, bukti apa yang ditemukan di lapangan dalam pelecehan seksual yang dari kasus-kasus yang melapor? Kesulitannya itu biasanya bukti. Nah, ya soal bukti ini kan harus fisik ya, seperti visum. Korban itu kalau mau visum, itu dia kan dalam keadaan tadi, mentalnya jatuh, malu. Kalau orang tahu dia akan tercemar namanya, sehingga dia akan menahan diri untuk lapor. Nah, kalaupun dia lapor, dia harus divisum. Di visum itu perlu banyak orang, ya kan? Nah, dan di visum itu kan juga cara memeriksanya juga perlu dengan alat-alat vital itu perlu diperiksa. Apa rasa nyamannya dengan diperiksa alat-alat vital kita yang selalu menjadi tabu itu kan dalam budaya kita. Nah, jadi dalam keadaan sakit pula, dalam keadaan psikologi tidak siap, dalam keadaan ketakutan. Jadi kami selalu melihat situasi itu pada korban sehingga cenderung bungkam atau tidak mau melaporkan, tidak mau bicara, tidak kalau mau pelecehannya itu contoh apa kekerasan seksual tapi tidak ada bukti fisiknya. Ya. Sehingga dan bagaimana itu nasibnya dalam proses hukum kalau tidak ada visumnya? Ya. Nah, baik. Sebenarnya begini, Bang. Jadi dalam beberapa kasus terkait dengan kekerasan seksual itu orang baik masyarakat awam maupun polisi itu masih berpikir bahwa bukti utama itu adalah visum et repertum, fair. Tapi faktanya sebetulnya kalau kita merujuk kepada KUHAP gitu ya, Abang tentu lebih jago daripada saya. Nah, itu sebetulnya kan bukti utama itu kan adalah kesaksian dari si korban. Satu itu. Sehingga kemudian yang lainnya adalah bukti pendukung. Nah, pada saat ini sebetulnya bisa dibuat terobosan bahwa selain bukti fair itu, visum et repertum, harusnya juga bisa mulai diberlakukan yang namanya visum et psikiatrikum. Nah, ini atau justru malah pemeriksaan dari psikolog hasil itu.
Tapi masalahnya dalam beberapa kasus terobosan itu hanya baru dipakai yang visum et psychiatricum aja. Yang psikolog ini seringkali hanya sebagai pelengkap, padahal sebenarnya dua-duanya penting. Demikian, Bang. Saya masih ada pertanyaan yang sangat selama ini saya nggak bisa jawab. Kalau pemerkosaan terhadap wanita yang sudah sering melakukan hubungan seks, visumnya kayak gimana sih? Apa yang divisum? Ya, baik Bang. Kan kalau dalam konteks visum et repertum itu tidak hanya kemudian bukti perlukaan terhadap selaput darah, Ya. tapi juga bagaimana terjadi penetrasi paksa. Satu itu. Yang kedua juga kemudian pasti ada luka lecet. Dan karena penetrasi paksa. Kemudian yang ketiga itu juga dapat juga ditemukan beberapa luka-luka lainnya pemaksaan. Atau kalau dengan visum et psychiatricum bukan hanya luka yang diperoleh, tapi bagaimana kemudian korban terpaksa tunduk di bawah kemauan pelaku. Itu relasi tidak setaranya jadi terbuka, kelihatan, dipaparkan dalam analisisnya itu. Jadi sekarang ini sebagai alat bukti bukan lagi hanya visum et repertum, tapi juga namanya apa tadi? Visum et psychiatricum dan pemeriksaan psikolog. Visum et Psychiatricum itu artinya analisa dari psikiater. dan psikiater. Tapi kan psikiater bisa beda-beda pendapat. Ya. Saya dalam kasus JIS saya alamin itu. Ya. Kasus pelecehan yang di JIS dulu ya. Ya. Yang dianggap guru, kebetulan saya pengacaranya. Ya. Ya, 5 psikolog dari sana, 5 psikolog dari sini, dua-duanya berbeda pendapat, tergantung siapa yang pesan. Ya, sebetulnya kan saya lupa tahun 2006 atau 2008 itu kan mulai ada unit pelayanan terpadu di beberapa rumah sakit. Di situ ada psikiater, psikolog, kemudian juga ada dokter yang memang khusus, memang dia bereputasi sehingga boleh membuat visum. Nah, tapi problemnya kan sekarang itu tidak lagi menjadi kemudian kelengkapan di rumah sakit kecuali di RSCM ya Bu ya masih ada ya. Gitu. Nah, itu yang sebetulnya sekarang memang harus diadakan kembali sehingga kemudian reputasinya lebih. Jadi menurut Ibu sudah waktunya KUH pidana kita itu direvisi agar bisa mencakup modus-modus terbaru Ya. tindakan-tindakan pelecehan seksual ini. Nah, kalau saya boleh masuk sedikit, kalau bahwa RUU KUHP kita memang perlu diubah. Ya. Tapi kekerasan seksual itu begitu luasnya sehingga kalau dia dimasukkan semua di dalam KUHP, dia akan menjadi satu bagian kecil dan terbatas. Ya. Apalagi kalau masih ditaruh di bawah susila. Susila itu kan soal indah-indah, soal yang baik, patut. Lah ini udah jelas-jelas nggak patut, kasar pula, keras pula gitu. Harusnya memang dia ditarik masuk di dalam satu bentuk rancangan undang-undang tersendiri. Oh begitu. Sahkan RUU Pungkas. Mungkin kalau saya mau tambahin sedikit Ya. yang soal psikolog tadi, kebetulan saya juga dari psikolog klinis. Sekarang psikolog klinis itu sudah sama seperti dokter ya, surat izin dan segala macam. Untuk tahu mau psikolog pesanan atau enggak gitu ya. Saya lebih melihat gini aja deh. Semua psikolog di seluruh dunia ini kan diatur oleh kolokium. Ya. Ya, kolokium itu berarti dia harus melakukan diagnosa berdasarkan DSM di dunia ini, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder yang kelima. Dan kalau di Indonesia itu diatur oleh PPDGJ. Kalau misalnya psikolog yang benar, gitu ya, pasti dia akan merancu, ya, dia akan dari mana acuannya gitu, itu pasti ada dari 2 buku ini Bang, gitu. Mendingan dikasih secara komprehensif, karena kalau misalnya ada psikiater, ada psikolog, itu kan ada satu jalan Bang. Saya bilang sih mendingan dua-duanya dilakukan ya, supaya bisa saling menelaah gitu. Ini mana apa dasar-dasarnya gitu supaya Karena bisa lebih. dari putusan-putusan pidana yang saya lihat, ternyata analisa psikolog itu juga sudah diakui sebagai alat bukti. Ya. Ya. Kalau tadi kita ngeliat ekspresi Bu Inge sepertinya sangat pro sekali disahkannya RUU PKS menjadi undang-undang dan juga ada omongan mengenai rancangan KUHP juga. Nah ini kan jangan sampai tumbang tindih juga ya Bang ya. Ya. Nah kira-kira bagaimana pendapat dari Komnas Perempuan juga nih mengenai hal ini? Apakah juga Apakah ada di ikut pihak berjuang? sama? Ya betul tadi dari ahli hukum dan ahli seksolog kita. Jadi kalau dia dimasukkan di KUHP dia terlalu tipis muatannya. Seperti tindak perdagangan orang itu dia bikin khusus karena dia punya kerumitan sendiri sehingga dia harus ada produk hukum yang bisa mencakup semua hal-hal yang rumit dan definisi yang perlu panjang lebar tadi, yaitu RUU penghapusan kekerasan seksual. Lebih ke pro korban juga ya Bu ya? Betul, ya. Jadi urgensi untuk menggolkan
RUU PKS bukan karena masalah politik ya. Memang benar-benar seksiolog sama ahli hukum maupun Komnas Perempuan mengatakan ini karena kebutuhan. Ya. Iya, Ada di kebutuhan lapangan, mendesak Bang. sekali. Kebutuhan di lapangan. Karena pelecehan, modus pelecehan seksual itu sudah semakin Kompleks. bervariasi, meningkat yang tidak di-cover oleh KUH pidana yang dibuat 350 tahun lalu. Ya. Begitu kira-kira. Tuh. Oke, dan setelah yang ini pemirsa kita juga akan berdiskusi lagi dengan narasumber kita yang tadi sudah bergabung melalui video conference, Bang. Ya. So pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room.